di channel Pontianak Pos. Pagi hari ini kita berada di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, salah satu rumah sakit terbesar, termegah di kota Pontianak, tentu dengan peralatan dan dukungan tenaga ahli dokter yang juga berpengalaman. Kali ini kita diterima, ini ada Direktur Rumah Sakit Mitra Medika, Dr. Suriviana, MSc, SBA. Selamat siang Bu Dokter, atau yang biasa dipanggil Dokter Vivi, Bu ya. Iya. Hari ini kita akan berbincang soal pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam masa pandemi seperti sekarang, tentu rumah sakit juga mengalami perubahan-perubahan pola pelayanan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan, terutama pelayanan kesehatan, sehingga jangan sampai wabah virus corona yang saat ini sudah mulai tertangani terus berkembang. Mungkin Ibu bisa cerita, Dr. Pipi, bagaimana penanganan pelayanan di rumah sakit ini mengadopsi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Jadi sejak mulai pandemi bulan Mei, Maret, April, Mei kita rumah sakit sudah menetapkan dari awal sudah menetapkan protokol kesehatan. Artinya kita sudah dengan cuci tangan, social distancing, kemudian pakai masker. Di tahap akhir ini kami selalu menerapkan dengan ketat untuk protokol kesehatan berobat ke rumah sakit. Satu, pasien pasti diwajibkan memakai masker. Kemudian kami juga menyiapkan face shield yang sudah kami bersihkan secara rutin dan disterilisasi dengan UV. Kalau pasien mau bawa sendiri silahkan. Yang kedua adalah sudah menyiapkan hand sanitizer di berbagai public area. Kemudian untuk penempatan social distancingnya juga kita jaga. Kami juga melindungi bukan saja pasien atau customer kami yang datang, tapi juga dokter-dokter kami. Kami lengkapi dengan APD yang sesuai dengan levelnya. Ada level-level untuk kesehatan seperti itu. Kemudian juga selain itu juga kalau masih ada yang masih takut untuk berobat ke rumah sakit, kami juga menetapkan untuk layanan daring, artinya. Sejak COVID kita sudah mulai dengan telekonsultasi namanya. Jadi artinya pasien-pasien yang memang bisa melakukan telekonsultasi, tidak semua ya Pak, karena ada beberapa kasus mungkin tidak bisa dengan telekonsultasi, bisa melakukan telekonsultasi di Rumah Sakit Mitra Medika, dan hampir semua spesialis kami bisa melakukan telekonsultasi itu. Jadi mereka tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup lewat telepon, konsultasi ke dokter, sesuai dengan dokter siapa yang dihubungin gitu. Benar, kemudian nanti untuk obatnya pun kami fasilitasi untuk diantar ke rumah. Untuk pelayanan misalnya laboratorium, kami bisa lakukan dengan pengambilan ke rumah. Yang mungkin belum bisa adalah radiologisnya. Artinya kan nggak mungkin membawa alat untuk banyak ke sana, seperti itu. Itu peranan kami untuk membantu agar masyarakat di Pontianak ini terutama tetap lebih sehat deh. Kalau soal tarif gimana, Bu? Apakah tetap sama? Ada kenaikan perubahan tarif seandainya layanan daring tadi dengan layanan yang ada di sini? Kurang lebih sama, cuma untuk beberapa tindakan karena menggunakan APD level 3 yang kita kenal namanya hazmat, itu memang ada pembebanan Pak. Karena memang tarifnya untuk hazmat itu kami harus membeli dan harganya memang cukup lumayan mahal. Jadi hanya tindakan-tindakan tertentu yang kami tetapkan dengan penambahan tarif. Selama pandemi ini kan kita lihat beberapa rumah sakit di Pontianak sempat tutup, kemudian nasional juga ada beberapa. Di sini tetap jalan seperti biasa ya, normal seperti biasa ya. Puji Tuhan tetap aman karena kami juga tetap ada screening kesehatan untuk karyawan-karyawan kami. Kemudian juga yang penting sebenarnya adalah pemakaian APD. Kami selalu menerapkan APD ini wajib dipakai sesuai levelnya dan monitoring kami adalah monitoring pemakaian dan pelepasan APD untuk karyawan-karyawan kami harus benar. Karena sebenarnya kunci utama ya kita sendiri. Bagaimana kita menjaga agar kita tidak bisa tertular dan tidak menularkan. Nah, makanya selalu saya tekankan adalah bagaimana kita pakai APD dengan benar, bagaimana kita lepas APD dengan benar, dan protokol kesehatan dijalankan. Jadi artinya jaraknya juga, pemakaian masker, cuci tangan itu selalu kami ingatkan. Seperti itu. Untuk rawat jalan atau poliklinik itu, kalau seandainya jumlah pasiennya ramai, apakah ada pembatasan waktu atau jam pelayanan atau bagaimana? Ya, untungnya polispesialis kami ini dibagi pagi sore, jadi pasien lebih nyaman ya memilih hari dan jadwalnya. Untuk kayak misalnya Dokter Beni di Polispesialis Penyakit Dalam, kami biasanya lihat jumlah segini bisa dialihkan ke yang sore karena beliau praktek pagi dan sore.
Kalau untuk poli anak nih, karena saya dokter anak juga, kami membaginya lebih nyaman buat ibu-ibunya, orang tuanya. Kami membagi ada jadwal poli sehat, artinya khusus untuk imunisasi, ada poli sakit yang dibagi di hari yang lain untuk jadwal pasien-pasien yang sakit. Jadi terpisah antara yang sakit dan yang sehat, seperti itu. Mungkin dalam pelaksanaan seperti ini Bu ya, misalkan saya lihat tadi kita masuk itu kan mulai dari HCP-TC disiapkan, kemudian suhu tubuh disiapkan. Ini sudah berlangsung dari awal ya, sampai sekarang terus pelaksanaan. Benar. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisi di Pontianak saya sudah mulai udah agak mulai bagus. Apakah ini tetap dipertahankan atau gimana nanti? Kami akan pertahankan Mbak, karena prinsipnya ini kan protokol kesehatan sebenarnya udah bukan barang baru ya, sebenarnya itu udah dari lama. Cuma sekarang momennya digiatkan lagi. Jadi artinya kami punya konsistensi bahwa pelayanan ini kami teruskan selama masih dengan kondisi pandemi ini, apalagi kita tetap perketat, nggak boleh lengah, tetap pertahankan yang namanya protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti itu. Dari awal, sejak mulai pandemi sampai sekarang kami tetap konsisten dengan itu. Kalau saya boleh tahu ya, rumah sakit ini kan kita bicara soal di luar ya, konteks soal COVID tadi nih ya. Saya lihat protokol kesehatan sudah jalan, semua sudah berjalan benar. Kan kalau kita lihat salah satu kelemahan kita, rumah sakit kita banyak orang-orang Pontianak yang berobat keluar. Nah, apakah rumah sakit ini berdiri? Salah satunya adalah mencegah orang apa tidak boleh keluar. Gimana? Apa seperti itu? Ya. Atau gimana? Ya, terima kasih Pak. Konsep awalnya memang para pemiliknya rumah sakit ini adalah punya konsep yang cukup baik menurut saya. Satu adalah mencegah, atau bukan mencegah sih ya, itu hak pasien sebenarnya. Tetapi bagaimana di Pontianak ini punya rumah sakit yang bisa memberikan fasilitas yang kurang lebih mirip dengan tetangga kita lah ya, yang paling gampang ya di daerah Kucing. Fasilitas-fasilitas tertentu yang mungkin bisa sehingga pasien tidak perlu lagi berobat ke Kucing, pasien bisa berobat di Pontianak. Sehingga memang wacana pendirian awal rumah sakit ini adalah seperti itu. Sehingga rumah sakit juga selalu ngembangin alat-alat yang belum ada, kami kembangkan. Seperti misalnya di sini kami punya BMD. Ini kami satu-satunya di sini. Itu untuk menilai keropos tulang karena tidak ada, dan itu penting pada pasien wanita yang mau usianya udah di atas 50, pasien-pasien dengan pengobatan yang cukup lama itu punya resiko. SWL untuk pemecah batu ginjal. Kita belum ada di sini, kami yang punya, kami menyiapkan itu untuk istilahnya nggak usahlah orang jauh-jauh ke tetangga hanya untuk berobat batu ginjal, padahal itu sifatnya adalah rawat jalan, one day care, artinya pasien masuk hari ini jam 1 jam 2 jam dia sudah selesai tindakan bisa pulang. CT scan, kemudian kita juga ada laparoskopi. Sebenarnya Pontianak ini nggak kalah maju sebenarnya dengan tetangga, cuma kita harus sosialisasikan terus seperti itu. Pada intinya rumah sakit ini dari segi teknologi, dokter, peralatan sudah siap Bu untuk berbagai macam penyakit. Iya. Ya. Dengan harapan ya kalau seandainya kenapa harus keluar, kalau seandainya di sini ada pelayan-pelayan yang sudah kita siapkan. Benar Seperti sekali. itu. Mungkin saya bicara dengan Pak Dr. Beni ya, Pak Dr. Beni ya.